Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Agustina Sotti, perawat terampil di unit organisasi Puskesmas Antutan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-55, kelas Kabupaten Bulungan, di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini adalah workbook Agenda 2 Nilai-nilai dasar ASN. Alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. 1. Agar tercapainya tujuan atas pelayanan yang diberikan, mampu menimbulkan kepuasan bagi pelanggan maupun diri sendiri, menjalin hubungan baik antara satu organisasi dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Pemberian pelayanan yang prima akan berimbas pada kemajuan organisasi, menjadi ujung tombak dalam menangkap peluang, dan memahami pelanggan yang akan menggunakan jasa yang ditawarkan, mampu bertindak efektif. Hal fundamental dalam pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikut ini konsep responsibilitas dan konsep akuntabilitas. Konsep responsibilitas adalah pemerintah sebagai pelayanan publik wajib bertanggung jawab terhadap tuntutan kebutuhan warga negara. Sedangkan konsep akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, misalnya aktif membayar pajak. Peran ASN dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sinergi perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membuat orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan saya bekerja. Potensi yang ada, yang pertama, adanya perbedaan latar belakang suku, agama, ras dapat mempererat tali persaudaraan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya perbedaan profesi dan jabatan diperlukan dalam kolaborasi pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tantangan yang muncul yaitu perbedaan bahasa terkadang jadi kendala dalam berkomunikasi dengan pasien yang menggunakan bahasa daerah. The Adaptive Culture Framework. Yang pertama, purpose, kedua cultural values, 3 vision, keempat corporate values, yang kelima corporate strategy, yang keenam struktur, yang ketujuh problem solving, yang kedelapan partnership working, yang kesembilan rules. Jenis berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Sedangkan berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Praktek penerapan adaptif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang direspon perubahan lingkungan. Dengan adanya budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya pemberdayaan organisasi akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan menjadi penentu suksesnya perusahaan. Tantangan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat tidak sama. 2. Nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Demikian pemaparan workbook saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.